Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pertama. Di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman mengenai jurusan teknik mesin yang akan mendaftar CPNS. Apakah itu CPNS pusat ataupun CPNS Pemda. Nah, teman-teman harus tahu dulu ingin melamar di CPNS pusat ataupun CPNS Pemda. Karena apa? Karena jika teman-teman salah memilih, nantinya teman-teman akan sulit untuk berpindah dari CPNS pusat ke CPNS Pemda ataupun sebaliknya, dari CPNS Pemda ke CPNS pusat. Nah, maka dari itu, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai perbedaan CPNS pusat dan CPNS Pemda. Simak terus video saya, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Adapun perbedaan antara pegawai negeri sipil, PNS pusat dan daerah, terletak pada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah tempat penugasan. PNS pusat bertugas di instansi pemerintah yang berada di tingkat pusat seperti kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan PNS daerah bertugas di instansi pemerintah daerah seperti dinas-dinas di provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi teman-teman sebelum memilih ingin mengikuti CPNS, teman-teman harus tahu dulu dan mencari beberapa informasi. Jika teman-teman memilih PNS pusat ataupun PNS daerah, teman-teman akan ditempatkan di mana saja. Jika itu PNS pusat, teman-teman harus siap berada ataupun diletakkan di seluruh daerah Indonesia. Jika itu teman-teman memilih PNS daerah, teman-teman akan ditempatkan di daerah tersebut saja. Nah, apa risiko teman-teman jika memilih PNS pusat? Salah satunya adalah teman-teman bisa jauh dari yang namanya keluarga, istri, suami, anak, ataupun orang tua. Jika teman-teman memilih PNS daerah, teman-teman bisa memilih di daerah teman-teman sendiri. Itu pun jika jurusan dari teknik mesin itu buka. Nah, sebelum memilih, teman-teman harus memutuskan dari aspek penempatan. Dari segi aspek yang kedua, kewenangan dan tugas. PNS pusat mengelola kebijakan, peraturan, dan program yang bersifat nasional atau lintas daerah. Sedangkan PNS daerah mengelola kebijakan, peraturan, dan program bersifat lokal atau sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu juga apa sih tugasnya nanti di PNS pusat dan di PNS daerah, karena tugas dari masing-masing sangat berbeda. Aspek yang ketiga adalah sumber gaji. Sistem pemberian gaji PNS pusat dan daerah memiliki perbedaan signifikan. PNS pusat cenderung mendapat gaji yang lebih tinggi dan lebih banyak tunjangan karena dana gaji bersumber pada APBN. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan volume pekerjaan yang lebih besar. Selain gaji pokok, mereka juga dapat menerima tunjangan berdasarkan jabatan atau spesialisasi tertentu. Sementara itu, PNS daerah menerima gaji yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan anggaran daerah dan bersumber dari dana APBD. Tunjangan yang mereka terima biasanya lebih rendah dan lebih terfokus pada kebutuhan setempat. Teman-teman harus bisa memikirkan juga dari segi finansial nantinya. Jika teman-teman ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, teman-teman harus mendaftar di PNS pusat. Jika teman-teman kira-kira rasanya cukup untuk gaji yang sedang saja, tetapi dekat dengan keluarga, teman-teman bisa memilih PNS daerah. Nah, sebenarnya dari PNS pusat dan daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Alumni jurusan teknik mesin ingin memiliki gaji tinggi, tetapi bisa jauh dari keluarga nantinya, atau memilih gaji yang sedang cukup tetapi dekat dengan keluarga nantinya. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Aspek yang keempat, pengembangan karir. PNS pusat biasanya memiliki jalur karir yang berhubungan dengan jabatan-jabatan di tingkat nasional, sedangkan PNS daerah memiliki jalur karir lebih fokus pada posisi-posisi di tingkat daerah atau lokal. Jika teman-teman ingin memiliki jabatan yang lebih tinggi, teman-teman bisa berkarir di PNS pusat. Sedangkan PNS daerah itu jenjang karirnya tidak setinggi di PNS pusat.
Itu kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman ingin memiliki jiwa kepemimpinan, atau sudah memiliki jiwa kepemimpinan, atau ingin nantinya menjadi fungsional? Karena PNS pusat dan daerah ini sama-sama memiliki yang namanya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jika teman-teman ingin menjadi jabatan struktural, teman-teman harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ketika teman-teman sudah memiliki jiwa kepemimpinan dan ingin duduk di bagian struktural, alangkah baiknya teman-teman memilih ke PNS pusat dibanding ke PNS daerah. Aspek yang kelima, tugas dan kewajiban. PNS pusat cenderung terlibat dalam perumusan kebijakan strategis dan implementasi program-program yang berdampak secara luas, sedangkan PNS daerah lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat di daerah tempat mereka bertugas. Teman-teman harus tahu juga nantinya apa itu tugas dan kewajiban dari PNS pusat dan PNS daerah sebelum melamar. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan teman-teman dari lulusan teknik mesin bisa melamar di instansi mana saja, termasuk instansi pusat ataupun instansi daerah. Yang sudah saya contohkan di video sebelumnya, ada di instansi pusat dan ada di instansi daerah. Jadi ketika teman-teman memilih di instansi pusat, maka teman-teman akan melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas di instansi pusat sesuai dengan job desk-nya masing-masing nantinya. Karena lebih banyak tugas ataupun kewajiban yang akan dilaksanakan pada instansi pusat. Sebenarnya, menurut saya, keduanya memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai dengan tingkat pemerintahan tempat teman-teman bekerja nantinya, apakah itu di PNS pusat ataupun di PNS daerah. Semua itu demi memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia, karena kita bekerja di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Teman-teman harus bijak memilih ingin bekerja di PNS pusat ataupun di PNS daerahnya dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sudah saya sampaikan dari awal sampai aspek terakhir. Itu semua harus teman-teman diskusikan juga. Mana tahu yang teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman harus diskusi juga dengan anak ataupun istri, keluarga. Karena tidak bisa kita memilih semua itu tanpa pertimbangan yang matang. Jadi teman-teman, saran dari saya sendiri pribadi, untuk di PNS pusat ataupun PNS daerah itu sama saja, hanya ada beberapa aspek tadi yang berbeda. Kalian setelah saya jelaskan tadi, itu sesuai dengan keinginan dari teman-teman masing-masing. Jadi persiapkan semuanya itu sebelum mendaftar, karena jika nanti teman-teman salah daftar, sudah lulus menjadi CPNS, teman-teman ditempatkan di suatu daerah yang kira-kira gajinya kurang, daerahnya jauh, tugasnya berat, tidak sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing dan lulusan jurusan teknik mesin, teman-teman akan menyesal. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya sih menurut saya. Kita jalani saja hari-hari ke depannya, semua itu sudah jalannya. Itulah rezeki dari teman-teman jika teman-teman lulus nantinya di PNS daerah ataupun di PNS pusat. Mungkin video kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.